Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rina Damayanti. Oke, seperti judulnya yang teman-teman udah tahu, aku sempat putus sekolah ketika aku sebenarnya udah masuk SMA waktu itu. Aku udah menjalankan proses pembelajaran selama 1 semester. Tapi qadarullah, karena ternyata ekonomi kami tidak memungkinkan, ekonomi keluarga kami tidak memungkinkan, akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Alasan kenapa aku berhenti sekolah karena orang tua aku tahun sebelumnya sempat mengalami kecelakaan dan mereka berdua mengalami patah tulang di bagian kaki kanan, ibuku di bagian paha dan bapakku di bagian betis. Jadi keduanya tuh udah nggak bisa bekerja dengan baik gitu, kakinya udah nggak bisa berjalan dengan seperti semula gitu, seperti pada awalnya. Jadi mereka mengalami kesulitan ketika berjalan, dan itu menghambat aktivitas mereka ketika mereka mencari nafkah untuk menghidupi aku dan kakakku gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk berhenti sekolah kala itu, karena aku tahu udah nggak ada lagi kemungkinan untuk aku bisa sekolah di situasi dan kondisi ekonomi kami yang sangat itu benar-benar kolaps gitu ya. Orang tua aku udah gak kerja, kita udah gak punya penghasilan, sedangkan pengeluaran kita tuh sangat banyak sekali. Apalagi pertama-tama aku masuk sekolah SMA itu kita harus bayar bangunan, harus bayar buku, harus beli baju dan lain sebagainya gitu. Dan itu tuh udah menggunakan uang yang sangat banyak gitu, yang harusnya uangnya digunakan untuk ibu aku berobat dan untuk kita makan sehari-hari, tapi malah dipakai untuk beli baju aku sekolah, beli buku aku sekolah, yang notabene-nya itu akhirnya malah mengorbankan uang kita yang harusnya untuk kita makan sehari-hari itu jadi untuk kita beli baju aku gitu. Akhirnya dari situ aku udah mulai mikir, kayaknya aku tetap memaksakan ini sekolah tuh nggak akan baik buat aku dan keluarga aku gitu, karena kita udah nggak punya pemasukan sama sekali. Alhasil aku memutuskan untuk udah deh, malam harinya sebelum aku berhenti sekolah aku bilang ke ibu aku, kayaknya aku berhenti sekolah aja deh gitu, karena aku rasa ini udah gak memungkinkan buat aku sekolah gitu. Gak, dengan berat hati aku mengatakan itu, hingga akhirnya ibu aku tuh diem aja, ibu dan bapak aku diem, karena mereka tahu, mereka juga bingung, mereka gak bisa ngasih solusi apa-apa, karena mereka ingin yang terbaik untuk aku, mereka ingin aku tetap sekolah, mereka ingin aku tetap berpendidikan tinggi. Bahkan sebelum kejadian orang tua aku kecelakaan itu, sebelum-sebelumnya kami udah sempat menanam pohon, yang cita-cita ibuku tuh nanti pohon ini kalau besar nanti buat biaya masuk universitas atau wisuda gitu. Dan qadarullah ternyata Allah punya rencana lain gitu. Nah, dari situ aku sempat putus harapan. Oke, mungkin aku punya takdir yang lain, Allah punya jalan yang lain untuk hidup aku. Akhirnya saat itu aku pasrah sama Allah, aku serahkan semuanya sama Allah. Hingga akhirnya aku pergi ke Jakarta. Awalnya aku bekerja di Tangerang. Aku bekerja di salah satu butik, dimana di butik itu hanya ada 2 orang, satu bosnya, pemilik butik tersebut laki-laki, dan satu lagi pegawai, dia juga laki-laki dewasa, kedua-duanya tuh dewasa gitu. Dan aku waktu itu masih berusia 15 tahun, bayangkan. Aku 15 tahun tinggal satu atap bersama 2 pria dewasa itu. Kalian bayangkan gimana perasaan aku perasaanku tuh kalut gitu, aku takut, aku bingung, karena saat itu juga banyak sekali ya berita-berita tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya, dan aku cukup khawatir gitu, aku cukup takut. Aku manusiawi, tentu aku memiliki rasa takut itu gitu, aku punya suudzon, tapi kita harus waspada gitu sebagai seorang manusia, apalagi aku perempuan, aku masih muda juga gitu, bahkan aku bukan wanita dewasa gitu, remaja ya istilahnya, aku masih 15 tahun gitu. Lalu aku punya waspada yang sangat harus aku lakukan gitu untuk menjaga diri aku. Tapi aku merasa nggak nyaman di situ gitu, karena awkward ya, canggung gitu. Kita tinggal satu atap bersama 2 pria dewasa tuh kita canggung. Hingga akhirnya aku hanya bertahan 2 hari karena aku memutuskan untuk ini nggak akan baik untuk aku, karena aku dipenuhi dengan ketakutan setiap harinya. Dan aku juga ke performa kerja aku tuh nggak baik gitu, aku justru malah membuat bos aku marah karena aku kerjanya nggak seperti apa yang dia mau gitu. Karena rasa takut itu yang terus memenuhi kepala aku, istilahnya kayak overthinking gitu ya.
Dan setelah itu aku mulai minta kerjaan ke sepupu aku yang ada di Cibubur. Hingga akhirnya aku bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kerjaan yang selalu aku hindari, tapi pekerjaan apa lagi yang mau menerima anak usia 15 tahun tanpa pengalaman kerja apapun selain kerja sebagai asisten rumah tangga gitu, yang beres-beres rumah atau jagain anak dan lain sebagainya gitu kan. Hingga akhirnya aku menerima nasibku itu dan perjalanan hidupku dimulai. Oke, jadi setelah aku keterima kerja di tempat pertama aku sebagai asisten rumah tangga, hanya bertahan selama 5 bulan karena waktu itu setelah itu langsung ada corona, ada COVID-19. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang karena ibu aku juga sedang sakit. Aku merasa seperti anak durhaka kalau aku tidak pulang gitu ya. Hingga akhirnya aku pulang, aku menemani ibuku yang kali itu sakit tipes. Jadi akhirnya setelah itu aku mulai cari-cari pekerjaan lagi. Dan ya, tibalah di momen terpenting dalam hidup aku. Aku kembali kerja di Cibubur, di tempat yang berbeda, di komplek yang sama. Maksud aku di perumahan yang sama, tapi di komplek yang berbeda gitu ya. Jadi jaraknya lumayan dekat. Nah, di majikan aku saat ini, aku bekerja sampai hari ini. Jadi totalnya aku sudah bekerja selama 5 tahun di tempat ini. Tempat saat ini aku membuat video itu adalah sinilah tempat yang merubah hidup aku 100% gitu. Aku yang kala itu hanya seorang anak remaja usia 16 tahun ketika aku datang ke sini dengan penuh mimpi dan tekad aku yang ingin kembali sekolah. Aku gak pernah nyangka bahwa cita-cita itu akan terwujud di tempat ini gitu. Ketika aku menyampaikan kepada ibu majikanku bahwa aku mau sekolah lagi karena aku pikir aku masih kecil gitu dan aku mau sekolah seperti teman-temanku yang lain gitu, tapi aku mau ngumpulin uang dulu supaya nantinya aku bisa nge-cover biaya sekolahku sendiri. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Ibu majikanku, beliau sangat baik sekali dan keluarga ini benar-benar luar biasa gitu ya, memperlakukan aku seperti keluarga mereka sendiri. Hingga akhirnya ibu bilang, nanti ibu sama bapak carikan sekolah untuk kamu ya gitu. Hingga akhirnya aku pikir mungkin itu hanya basa-basi, aku nggak pernah mengambil itu serius. Karena selama 1 tahun aku menunggu, setelah 2 tahun aku bekerja di sini, akhirnya bapak dan ibu benar-benar mendaftarkan aku sekolah di paket C gitu. Yang sama sekali aku nggak pernah expect aku bakal lanjutin sekolah lagi gitu di tempat ini. Apalagi sebelumnya sempat banyak teman-teman kerja aku yang meremehkan aku bahwa kamu nggak mungkin di sini sekolahin dan lain sebagainya gitu, dan itu udah buat aku kayak pesimis. Aku udah merasa oke, mungkin Allah punya rencana lain untuk hidup aku nggak tahu gitu kan. Hingga akhirnya aku masuk sekolah paket C karena berkat bantuan ibu dan bapak majikan aku yang mereka benar-benar mensupport dan mendukung aku dengan penuh. Mereka membiayai pendidikan aku paket C tersebut. Karena waktu itu masih COVID, jadinya sekolahnya itu dilakukan hanya secara online atau daring gitu ya teman-teman. Jadi sekolahnya itu nggak tatap muka, tapi tatap maya. Karena waktu itu kita ada COVID-19, jadi sekolahnya dilakukan secara online. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Setelah itu aku lulus, dan setelah lulus, bayangkan, aku langsung didaftarkan masuk universitas oleh ibu dan bapak majikan aku di kampus mereka. Aku benar-benar kayak speechless gitu, aku bisa ngomong apa-apa, tapi aku benar-benar bersyukur Allah benar-benar mengubah hidup aku 180 derajat di rumah ini. Semuanya tercapai di tahun yang sama gitu. Aku mendapat semua yang aku inginkan, mimpiku dan mimpi orang tuaku yang dulu sempat terkubur karena keadaan kami yang tidak memastikan gitu, tidak pasti, keadaan ekonomi kami yang tidak stabil, yang tidak mungkin bagi kami bagi aku untuk melanjutkan pendidikan hingga universitas gitu. Itu sangat mustahil untuk situasi ekonomi kami saat itu. Tapi ternyata Allah punya jalan lain yang nggak pernah aku sangka-sangka gitu. Aku nggak pernah expect kalau Allah akan mengirimkan aku ke tempat ini, ke rumah yang saat ini aku berdiri gitu, menjadikan aku bagian dari orang-orang di dalamnya, menjadikan aku bagian dari mereka gitu.
Sebenarnya Allah selalu punya rencana teman-teman. Jadi kalau kita yakin, kalau kita percaya, Allah tuh nggak akan buat kita kecewa gitu. Allah akan selalu ada, Allah akan selalu bersama kita apapun keadaan kita, selama kita yakin bahwa Allah akan membantu kita. Jadi aku tuh selalu berprasangka baik ya sama Allah. Misalnya kayak oke, mungkin hidup aku seperti ini, Allah punya jalan yang lain. Aku selalu berpikir seperti itu. Dan tahu nggak teman-teman, kalau Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikanlah yang akan datang pada diri kita gitu. Dan kalau kita berprasangka buruk, maka keburukan pula lah yang akan datang pada kita gitu kan. Jadi dari situ aku mulai yakin bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu pasti akan terwujud selama kita yakin bahwa Allah akan membantu kita untuk mewujudkannya. Kalau misalnya itu baik untuk kita, karena Allah lebih tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang nggak baik untuk kita gitu. Jadi selama kita yakin, selama kita percaya, yakin aja deh, hidup kita tuh bakal berubah. Kalau kita mau, memang dalam diri kita tuh mau ada keinginan untuk berubah, dan kita selalu melibatkan Allah dalam hal tersebut. Dan inilah cara Allah mengubah hidup aku dari yang tadinya aku berpikir bahwa aku mungkin tidak akan lanjut sekolah, aku tidak akan menjadi perempuan yang berpendidikan. Tapi ternyata dibalik semua rasa sakit, dibalik semua kekecewaan, dibalik semua pengalaman pahit yang aku dan orang tua aku alami, kami mendapatkan balasan yang tidak terduga gitu. Sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, tentunya orang tua aku sangat bersyukur gitu bahwa aku sebagai anak mereka bisa melanjutkan pendidikan sekolah dengan cara yang tidak pernah kami sangka-sangka. Aku sangat bersyukur Allah telah mengirimkan aku orang-orang baik di sekitar aku yang mereka benar-benar berkontribusi banyak, bukan hanya hadir tetapi juga memberikan aku dukungan gitu. Bahkan mereka juga membantu aku baik secara finansial maupun secara motivasi gitu. Mereka memotivasi aku untuk menjadi orang yang berhasil. Mereka juga membantu aku dalam segi finansialnya. Mereka membiayai sekolahku, membiayai kuliahku, dan aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Aku cuma cukup diem, cukup belajar yang benar gitu, dan semua biaya mereka yang tanggung gitu. Betapa baiknya Allah telah mengirimkan orang-orang seperti mereka dalam hidup aku yang aku nggak pernah membayangkannya gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah putus harapan, karena kita nggak pernah tahu jalan mana yang akan Allah arahkan untuk hidup kita. Selama kita yakin, selama kita percaya, maka Allah nggak akan pernah mengecewakan kita gitu. Jadi intinya di sini adalah, mungkin kisah hidup aku ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin sedang hilang harapan, seperti merasa bahwa hidupnya sangat tidak berarti. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Selama kita yakin ada Allah, maka Allah lah yang akan langsung turun tangan untuk membantu kita mengubah hidup kita, selama kita mau mengubah diri kita sendiri. Selama kita benar-benar yakin apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, dan kita yakin Allah akan membantu kita, maka Allah pasti akan membantu kita. Percaya deh, yakin aja sama Allah bahwa Allah akan mengubah hidup teman-teman. Selama teman-teman yakin bahwa Allah bisa membantu teman-teman gitu. Dan ya, itu dia kisah hidup aku singkat, cerita hidup aku yang singkat itu. Maksud aku bagaimana Allah mengubah hidup aku dengan caranya sendiri, bahwa ternyata aku sempat putus sekolah dan tiba-tiba sekarang aku udah masuk universitas, dan sekarang aku semester 7 teman-teman. Aku udah mulai sebentar lagi, insya Allah tahun depan aku lulus. Semoga semuanya lancar, dan tentunya aku selalu berharap dan aku selalu berdoa Allah akan menunjukkan aku jalan yang lebih baik lagi, kemana lagi aku harus melangkah dan lain sebagainya. Buat teman-teman, jangan pernah hilang harapan, jangan pernah putus asa, harus selalu yakin bahwa Allah pasti akan membantu kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap hembusan nafas kita. Allah itu maha baik teman-teman, karena itulah kita harus berprasangka baik kepada Allah supaya yang datang kepada kita adalah kebaikan. Baik, mungkin itu aja video dari aku. Semoga kisah hidup aku ini bisa dijadikan pelajaran dan juga motivasi untuk teman-teman semua, bahwa kita harus selalu yakin, kita harus selalu berusaha, dan tentunya harus selalu berdoa teman-teman. Oke, itu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Let's connect and learn together. Bye-bye.